hidayah itu mustahil didapat dengan laku apapun, kecuali itu anugerah dari Allah yang hak. Jadi tidak bisa diupayakan. Cucuku, di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini, di tempat ini. Segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya, para kanca. Para kanca Misteri Timur Bumi, kita akan kembali melanjutkan mendalami atau melakukan pendalaman wali tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga melalui suluk linglung, para kanca. Dan di video-video sebelumnya kita sudah membahas dua pupuh. Yang pertama adalah pupuh Dendang Gula, kemudian pupuh Asmarandana, dan kita akan memasuki pupuh Durma, para kanca. Di video sebelumnya kita baru sampai pada kemarahan sang guru, dalam hal ini adalah Sunan Bonang terhadap muridnya, yaitu Sunan Kalijaga, para kanca. Dan kita akan melanjutkan ke pupuh Durma yang berisi perintah Sunan Kalijaga untuk berhaji ke Mekah dan akan bertemu dengan Nabi Khidir di tengah samudra. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin Dirun, Sandang Pangan, Sarimane, Sawi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Kemarahan Sunan Bonang yang merupakan guru dari Sunan Kalijaga mendapati muridnya yang sedang laku kijang dan berlari tunggang langgang ketika melihat Sunan Bonang. Akhirnya beliau mengucap sumpah seperti di video sebelumnya, para kanca. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silahkan linknya ada di bawah atau kunjungi playlist Suluk Linglung Sunan Kalijaga, para kanca. Saat itu Sunan Bonang membuat 3 kepala nasi dan dilemparkan ke arah Sunan Kalijaga yang sedang melakukan tapa kijang, para kanca, laku kijang. Lemparan pertama mengenai punggung dari Sunan Kalijaga dan Sunan Kalijaga larinya melemah. Lalu lemparan kedua terkena lambungnya dan Sunan Kalijaga jatuh terduduk, para kanca. Kemudian lemparan yang ketiga barulah bisa membuat Syekh Melaya, dalam hal ini Sunan Kalijaga, tersadar dari lakunya dan kemudian berbakti kepada Sunan Bonang di dalam pupuh Durma Suluk Linglung ini, para kanca. Lalu kemudian dilanjutkan di dalam pupuh Durma ini dikisahkan bahwa beliau berlutut mencium kaki Sunan Bonang. Jadi di sini terasa bahwa ada semacam kesadaran baru yang mungkin didapat oleh Sunan Kalijaga dan bisa dibilang seperti terlahir kembali menjadi sosok baru, seperti bayi yang baru lahir, para kanca. Dan kemudian menyesali dan mencium kaki Sunan Bonang. Lalu kemudian di dalam pupuh Durma Suluk Linglung ini
Sunan Bonang berkata seperti ini para kancah, dan ini teks asli dari Sunan Bonang yang sudah diterjemahkan. Anakku, ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapatkan kepandaian yang bersifat hidayatullah, naiklah haji menuju Mekah dengan hati tulus, suci atau ikhlas. Seperti itu kata Sunan Bonang. Ambillah air Zam-Zam di Mekah, itu adalah air yang suci, serta sekaligus mengharap berkah syafaat. Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan manusia, dan Syekh Melaya berbakti mencium kaki, lalu seketika mohon diri dan segera menuju tujuan. Sangat luar biasa sekali para kancah. Apa yang diperintahkan gurunya langsung dijalani oleh Sunan Kalijaga, sebagaimana di video-video sebelumnya. Beliau laku ini itu para kancah. Dan ini ketika Sunan Bonang mengatakan demikian dalam Suluk Linglung Pupuh Durna ini, Sunan Kalijaga langsung berangkat menuju Mekah untuk beribadah haji para kancah. Sementara beliau tidak ada pengetahuan apapun tentang perjalanan menuju ke sana para kancah. Dalam kisah ini kemudian Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga di pertengahan jalan di pantai gitu ya, kemudian bertemu dengan Pajuningrat. Di sini ada satu nama yang disebutkan, yaitu Pajuningrat, yang merasa prihatin dengan kondisi Syekh Melaya, namun mustahil dapat menemukan hidayah kecuali kalau mendapatkan keanugerahan Allah yang hak. Jadi sosok Pajuningrat ini di dalam Pupuh Durma Suluk Linglung ini sudah mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga para kancah, dan beliau merasa prihatin dengan kondisi Syekh Melaya ini. Sementara Pajuningrat ini tahu kalau hidayah itu mustahil didapat dengan laku apapun, kecuali itu anugerah dari Allah yang hak. Jadi tidak bisa diupayakan gitu loh. Pajuningrat ini sudah mengetahui bahwa hidayat itu tidak bisa diupayakan. Sementara Pajuningrat itu melihat Syekh Melaya itu bersusah-susah untuk memperoleh hal itu. Seperti itu para kancah. Dan kita akan melanjutkan siapa Pajuningrat ini para kancah. Lalu Syekh Pajuningrat ini bertanya, Syekh Melaya, apa tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan, padahal di sini tidak ada apa-apa? Tidak ada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk dimakan, juga untuk berpakaian pun tidak ada, kata Pajuningrat. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin jatuh di depanku. Itu yang saya makan. Kalau tidak ada, tentu tidak makan. Sedangkan kamu dengan kalau tidak ada, tentu tidak akan makan para kancah. Apakah kamu senang dengan pemandangan seperti ini? Pertanyaan yang sangat menggambar Sunan Kalijaga para kancah. Jadi perjalanan yang sudah dia lalui dengan obsesi tadi seperti di video-video sebelumnya, dengan obsesinya beliau, ternyata dihidangkan fakta di tengah jalan bahwa dengan kalimat tadi, di sini tidak ada apa-apa. Dan itu sangat tergambar. Sementara ada satu tujuan yang belum dia capai, yaitu ke Mekah para kancah, perintah gurunya yaitu Sunan Bonang. Lalu Pajuningrat melanjutkan
kata-katanya. Cucuku, di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini, di tempat ini. Segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya para kanca. Semakin mendapatkan fakta yang tidak sesuai ekspektasi Sunan Kalijaga saat itu para kanca. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, padahal kamu tidak takut mati. Ku tegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan yang kau maksudkan. Seperti upaya untuk menurunkan daya obsesinya Sunan Kalijaga. Seorang Padjuningrat ini langsung menyodorkan fakta-fakta, dan ada di sini, ada di pupuh tadi di rumah ini ada kata di sini itu ada menunjukkan ruang, dan di sini masih absurd, ruang itu di mana, lalu masih belum kebuka gitu. Nanti kita di depan akan terbuka para kanca. Dan di sini ditegaskan bahwa mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa. Jadi karena di sini kan Sunan Kalijaga itu sangat obsesif dengan petunjuk yang datang dari Allah para kanca. Dan menurut imajinasinya, menurut pikirannya di dalam pupuh ini, bahwa Sunan Kalijaga yakin akan mendapatkan sesuatu di depan sana gitu. Tapi dijegal oleh seorang Padjuningrat yang bertemu di tengah jalan. Dia sodorkan fakta bahwa tidak ada apa-apa, dan mengandalkan pikiranmu itu belum mendapatkan apa-apa gitu. Padahal kamu tidak takut mati. Jadi walaupun kamu tidak takut mati, ku tegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan yang kau maksudkan. Di situ baru Sunan Kalijaga atau Syekh Malaya kembali bingung para kanca. Jadi setelah kelahirannya kembali setelah melakukan laku kijang, lalu dia mendapatkan harapan baru untuk melakukan prosesi atau ritual haji yang diperintahkan oleh Sunan Kalijaga. Di tengah jalan dijegal lagi oleh seseorang yang bernama Padjuningrat dalam pupuh Durma di Seluk Linglung ini para kanca. Tidak tahu harus mengambil keputusan apa, dan akhirnya menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raganya kepada orang yang ada di depannya para kanca. Apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah atau petunjuk Allah? Akhirnya beliau menjelaskan, ikutlah petunjukku sekarang ini. Dan setelah beliau memberikan secercah harapan dalam keputusasaannya, baru di situ Padjuningrat mengaku bahwa dirinya adalah Nabi Khidir alaihissalam para kanca. Dan ketika Sunan Kalijaga mengetahui bahwa orang yang di depannya adalah Nabi Khidir alaihissalam, beliau langsung mendapatkan secercah harapan baru lagi para kanca. Ikutilah petunjukku sekarang ini, tutur Nabi Khidir alaihissalam. Menjalankan petunjuk gurumu, Sunan Bonang Sang Guru memberi petunjuk padamu, menyuruh menuju kota Mekah dengan keperluan naik haji. Maka ketahuilah olehmu, sungguh sulit menjalankan lika-liku kehidupan itu. Jangan pergi kalau kamu belum tahu yang kau tuju. Dan jangan makan juga kalau belum tahu rasanya. Rasanya yang dimakan. Jangan berpakaian juga kalau belum tahu juga kegunaan berpakaian. Lebih jelasnya, tanyalah sesama manusia, sekaligus dengan persamaannya. Kalau sudah jelas, amalkanlah. Demikianlah seharusnya hidup itu. Ibarat ada orang bodoh dari gunung akan membeli emas. Oleh tukang emas diberi, biarpun kuningan tetap dianggap emas mulia. Demikianlah pula,
dengan orang berbakti bila belum yakin benar pada siapakah yang harus disembah. Hal itu membuat Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga makin bingung dan tertunduk para kanca dalam suluk linglung ini. Lalu disinilah beliau merasa putus asa sehingga meminta belas kasihan kepada Nabi Khidir setelah pernyataan yang tadi betul-betul membuat bingung isi hatinya para kanca. Dengan duduk bersila dia berkata, "Yang kami dengar akan kami laksanakan." Syekh Melaya meminta kasih sayang, memohon keterangan yang jelas. Siapakah nama Tuan? Mengapa di sini sendirian? Dan Sang Pajuningrat mempertegas, sesungguhnya saya ini adalah Nabi Khidir. Jadi setelah hatinya tergetar, beliau menegaskan kembali bahwa apakah betul yang di depannya itu Nabi Khidir. Dan sangat jelas dikatakan oleh Nabi Khidir bahwa sesungguhnya saya ini adalah Nabi Khidir. Seperti itu para kanca. Dan kita akan melanjutkan ke pupuh dandang gula para kanca. Pupuh dandang gula Sang Nabi Khidir. Sang Nabi Khidir yaitu dialog antara Syekh Melaya dan wejangan beberapa dari Nabi Khidir alaihissalam di video-video yang akan datang para kanca. Dan di sanalah kita nanti akan mendapati sebuah peristiwa yang dialami Syekh Melaya, dalam hal ini Sunan Kalijaga, peristiwa yang akan menjadi momentum ledakan batinnya para kanca. Kita akan simak di video yang akan datang, mendalami suluk linglung pupuh dandang gula Sang Nabi Khidir di video yang akan datang para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri